Nah, Paang, sesuai dengan penjelasan Paang tadi, itu kan berarti puasa itu wajib untuk seluruh umat Islam tanpa Iya. terkecuali, ya kan? Tapi kalau untuk kakek-kakek atau nenek-nenek yang biasa kita sebut lansia, yang sudah tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, jadi sakit, hanya tiduran, makan juga disuapi, itu apakah wajib juga untuk berpuasa atau memang ada rukhsah atau keringanan untuk mereka, Pak? Ya, baik. Memang ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Dalam ayatnya kan di situ Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang maridhan, yang sakit, aw ala safarin, yang dalam perjalanan, musafir, itu fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh mengganti puasa di hari lain. Artinya di hari itu tidak boleh tidak berpuasa kalau tidak kuat, sakit nih, kemudian dia merasa nggak kuat, maka di hari itu dia boleh berbuka. Tapi yang batal puasa hari itu akan diganti di hari lain. Itu boleh tidak puasa atau mereka puasa dulu terus kalau pas nggak kuat berbuka atau gimana, Pak? Ya memang aturannya jalankan aja dulu kewajiban sahur-sahur. Niat-niat dulu. Ya. Contoh nih, orang besok mau pada pulang kampung di akhir-akhir Ramadan. Jangan mentang-mentang mau pulang kampung kemudian ambil kesimpulan, oh saya besok mau pulang kampung jadi musafir, berarti diperbolehkan nggak berpuasa. Dari pagi-pagi mau puasa gitu. Harusnya ya kita jalankan aja dulu puasa. Arti kita sahur aja. Kemudian pagi hari kita puasa. Toh umpama di perjalanan kita nggak kuat, dan kita ya memang ada rukhsah di situ, boleh kita tidak berpuasa di hari itu. Tapi ingat, nanti kewajiban mengqadha atau mengganti di hari lain. Mengganti di hari lain. Jadi di hari lain selain bulan Ramadan. Itu untuk orang yang sakit dan dalam perjalanan. Kalau orang yang lansia tadi, Pak? Tadi orang yang lansia, kita lihat. Karena orang yang udah lansia kan memang sudah nggak ada kemampuan untuk berpuasa, sudah lemah. Ya mungkin kalau diajak untuk berpuasa kayaknya nggak mungkin. Maka ada kewajiban, ada solusi yang lain untuk membayar fidyah. Dalam ayat berikutnya itu dijelaskan ke Asi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang kepayahan, yang tidak sanggup berpuasa, ya dalam artian karena usia lanjut, ya kan udah nggak mungkin lah untuk dia berpuasa, yaitu maka fidyatun ta'amu miskin, maka dia bisa mengganti puasa itu dengan cara membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Maksudnya bagaimana, Pak? Harus memberi makannya sembako atau makanan biasa atau? Jadi sehari itu dia tidak berpuasa, maka sehari itu dia mengeluarkan rezeki untuk memberi makan fakir miskin, memberi makan orang miskin. Itu dalam aturan fikihnya satu fidyah itu satu hari yang tinggal puasa satu mud. Itu kurang lebih 3/4 liter. Atau mungkin bisa diartikan biaya sehari kita makan. Biaya sehari kita makan. Gitu. Jadi itu kita bisa berikan kepada orang-orang miskin sebagai fidyah, pengganti kita tidak berpuasa. Tata caranya ada yang memang kadang setelah Ramadan dirapel 30 hari gitu. Sekian hari yang dia tinggal. Yang bagus memang setiap hari. Hari ini nggak puasa besok bayar. Hari ini nggak puasa besok bayar. Hari ini nggak puasa nih, hari ini juga. Hari ini bayar gitu. Karena itu akan memunculkan rasa berbagi kepada sesama. Gitu. Lagi pula pas ngasihnya juga, apalagi pas memberikannya bulan Ramadan, berarti kan dapat pahala juga. Itu ya jauh berlipat ganda kan malah. Nah, itu jadi seperti itu. Kemudian ada lagi selain yang lansia. Selain lansia ada lagi. Termasuk seorang perempuan, ibu yang sedang mengandung, ibu menyusui, ya itu termasuk
orang yang mendapatkan rukhsah, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Oh, ibu yang sedang menyusui atau lagi hamil? Betul. Kalau ibu yang menyusui atau hamil, dia khawatir akan dirinya sendiri, itu hanya diwajibkan mengqadha, mengganti puasa di hari lain. Mengkhawatirkan diri dia sendiri, takut nggak kuat hari ini gitu. Iya. Kemudian ada seorang ibu yang menyusui atau yang sedang hamil, khawatir akan diri dan bayinya, itu pun juga diwajibkan hanya mengqadha saja. Mengqadha aja. Kalau khawatir saya nggak kuat dan terganggu ke bayinya, ke anaknya, itu bayar qadha aja. Nah, yang khawatir akan bayinya saja, nah itulah yang bayar qadha juga, kemudian bayar fidyah juga setiap hari yang ditinggalkan puasanya. Oh, jadi dia merasa diri dia kuat-kuat aja, tapi kasihan nih anaknya, takut kenapa-napa. Kalau alasannya seperti itu, qadha juga berfidyah juga dengan cara memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan seharga sehari kita makan. Iya, betul. Kemudian kalau bagi yang haid, yang nifas, yang sudah ada aturan diharamkan berpuasa, tapi nanti di hari lain berkewajiban mengganti, cukup mengganti aja, tidak bisa dengan fidyah. Enak dong kalau yang orang-orang berduit yang lagi halangan bulan Ramadan, besok bayarnya pakai fidyah aja. Nggak boleh, harus bayar dengan puasa, dengan qadha puasa. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya ada beberapa orang yang tidak termasuk orang-orang yang tadi dijelaskan tadi, terus dia ya sebagai di badannya kelihatannya sehat, terus kuat juga, tapi dia kayak ngerasa, ya ampun hari ini pas banget dah gitu, aus minum kali ya, air buka, karena dia ya ngerasa ya nggak kuat, capek, panas, itu segala macam, karena terus dengan berpikiran bisa qadha di setelah Ramadan gitu. Itu hukumnya gimana sih? Apakah juga diperbolehkan? Dapat rukhsah juga, atau emang ya nggak boleh, dia dapat dosa gitu? Gimana, Pak? Yang boleh tidak berpuasa yang tadi. Jadi, yang hanya dua tadi itu? Yang tadi, yang orang sakit, orang musafir, yang si lansia, yang orang ibu hamil, ibu menyusui, yang termasuk kategori itu yang boleh tidak berpuasa, kemudian diganti, dan nanti ada yang fidyah dan segala macam, ya kan? Nah, selain daripada itu, mohon maaf, berkewajiban melaksanakan puasa. Andaikan dia sengaja tidak berpuasa satu hari saja di hari Ramadan, terkena dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin, lam yaqdi siyamahu kulladah. Nah, siapa orang yang aftara yauman, yang tidak berpuasa satu hari saja, satu hari aja dia nggak puasa nih di bulan Ramadan, dengan sengaja gitu, artinya tidak ada rukhsah apa-apa, dengan sengaja, tanpa alasan apapun, ya kan, maka dia tidak akan sanggup. Maka andaikan dia ganti puasa itu sepanjang usia dia, sisa umurnya diganti untuk berpuasa, itu tidak akan memenuhi, tidak akan mencukupi satu hari yang ditinggal dengan sengaja. Astagfirullahaladzim. Berarti kecuali dengan bertaubat kepada Allah dan jangan mengulangi hal itu lagi. Walaupun sehari itu dia sengaja, ya emang ngeluh aja, emang capek aja gitu, dia batal, dia sengaja nggak berpuasa karena emang nggak pengen, tapi dia bukan termasuk orang yang diringankan termasuk mendapat rukhsah, itu dia nggak bisa ganti satu hari itu, Pak, walaupun dia puasa sepanjang tahun, sepanjang hari seumur hidup dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka ini ya bukan hal yang main-main ya. Jadi istilahnya kembali lagi iman yang berperan di sini dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi sekali lagi jangan kita atau siapapun sengaja-ngaja berbuka tanpa alasan, karena itu dosanya sangat besar. Udah mendapat dosa besar, terus mau ganti juga nggak cukup. Udah berarti yang budi-budi tuh ya, jangan sampai diulangin lagi, segera taubat, karena udah nggak bisa diganti dengan puasa apapun.
Si Budi, si siapa kan? Budi buka sendiri. Jadi yang lain buka maghrib, dia buka sendiri, terserah aja. Bukannya buka diam-diam gitu? Iya, Budi buka sendiri, buka diam-diam. Kan tadi Bapak sempat menyinggung tentang fidyah atau membayar untuk pengganti puasa. Apakah ini sama bentuknya dengan zakat fitrah?